Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Fahrul Rahman Rashid, yang saya hormati teman-teman peserta, serta yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman panitia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada kegiatan seminar kita hari ini. Sebelum membuka acara ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Baik, selanjutnya laporan Ketua Panitia oleh Biko Wami Fatul Bapak. Silakan. Yang saya hormati Kakak Fahrul Rahman Rashid dan teman-teman sekalian yang hadir pada seminar pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Panitia seminar dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan hari ini. Terima kasih atas dedikasi, waktu, dan energi yang kalian berikan. Kebersamaan dan komitmen kalian menjadi kunci dalam keberhasilan acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepada semua teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan seminar hari ini. Semoga segala usaha dan kebaikan kita semua dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan semangat untuk terus berkontribusi di kegiatan mendatang. Mungkin itu saya coba saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita memasuki materi, kami akan membagikan lembar pretest sebelum memasuki materi. Mungkin panitia bisa dibagikan dulu lembar pretestnya. Mungkin teman-teman sudah bisa mulai mengisi pretestnya. Saya kasih waktu 15 menit. Dari 15 menit mungkin teman panitia sudah boleh mengambil kembali lembar pretestnya. Jadi sebelum kita memasuki materi,
dan salah satu dari teman panitia bakalan ada ice breaking untuk peregangan otot dan otak teman-teman supaya tidak mengantuk sebelum menerima materi. Mungkin Kak Putri silakan. Oke, halo teman-teman, perkenalkan saya Putri. Saya akan yang memandu teman-teman untuk ice breaking pada kali ini. Mana semangatnya? Boleh semangat dulu. Jadi ice breakingnya itu teman-teman, kalau saya bilang hai, teman-teman bilang halo. Tangannya begini di samping telinganya ya. Boleh diikuti dulu, boleh diikuti. Oke. Hai. Halo. Oke. Boleh sekali lagi hai. Halo. Oke. Kalau saya bilang satu, teman-teman bilang oi dengan memegang pundak teman yang ada di sebelah kanannya teman-teman. Boleh? Ya. Boleh saya lagi ya. Kalau saya bilang satu, teman-teman pegang pundaknya yang ada di sebelah kanannya teman-teman ya. Terus bilang oi. Oke? Satu. Oke, kalau saya bilang dua, teman-teman boleh bilang asik. Asik, asik. Asik, asik ya. Dua. Asik, asik. Ya, oke, thank you. Terus tiga, teman-teman bilang iya, pegang dagunya temannya. Boleh? Nggak boleh. Boleh lah. Oke, tiga. Iya. Biar lebih asik. Oke, sedikitnya ya dimulai ya. Boleh? Boleh. Oke, hai. Halo. Oke, satu. Oi. Dua. Asik. Tiga. Iya. Ulangi ya, yang lebih semangat ya teman-teman. Oke? Oke, kalau saya bilang hai. Halo. Oke. Dua. Oi. Asik. Dua. Kan gua ajakin. Oke. Saya lagi ya. Hai. Halo. Satu. Hai. Halo. Satu. Dua. Tiga. Iya. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan kepada MC. Jadi teman-teman ini sudah siap tidak untuk menerima materi dari Kak Fahrul? Siap? Oke, mungkin langsung saja saya silakan Kak Fahrul. Oke, baik. Halo semuanya. Hai. Pagi. Pagi. Masih semangat harusnya. Kita Semangat. semangat ya. Ini sebelumnya sudah pada kenal semua atau belum? Belum. Oke, jadi nanti sambil kita berjalan materinya, kita juga sambil kenalan boleh ya? Oke, kalau begitu aku mau kenalin nih karena aku nggak kirim CV ya, jadi aku kenalin sendiri. Oke, perkenalkan, nama aku Fatur Rahman Rashid, biasa dipanggil Fatur. Jadi nggak apa-apa, Fatur boleh, nggak apa-apa lah. Fatur ya, Fatur boleh. Oke. Aku berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Oke, jadi satu kampus di K. Dan aku masih di angkatan 24. Oke, jadi di angkatan 24. Jadi lebih adik dari kakak-kakak mungkin yang ada di sini. Ya. Kakak di sini angkatan berapa? Dan 22 ya? 22 semua? 21. Ada 21 juga? Wah, luar biasa nih. Anak angkatan 24 ngisi materi di angkatan 21 22. Oke, nah, namaku Fatur Rahman Rashid, bisa dipanggil Fatur, kuliah di UNM, angkatan 24 sekarang. Jadi, aku sekarang kesibukannya sedang berproses bersama Bakso Kolbu dan Gobago. Gobago itu apa sih Kak? Nah, Gobago itu bakso goreng, tapi launchingnya di bulan Mei ini nanti sementara dirilis. Jadi bakso kolbu itu
kita spesialis bakso di frozen dan catering. Oke? Kita cari kalangan menengah ke atas. Jadi untuk menengah ke bawah bukan kita. Oke? Agak sombong dikit ya, nggak apa-apa. Oke? Apa lagi ya? Ya, alamat saya. Saya tinggal di Alauddin, Riyad Isal Damai. Ada yang di Alauddin juga di sini? Ada orang Alauddin? Tidak ada? Tidak ada. Ayo dong, yang semangat ini masih pagi, belum sarapan kan semua? Belum ada konsumsi. Belum ada konsumsinya. Nasi kotak nih. Oke. Nah, oke, mau Kak cerita sedikit tentang Fatur ini, si Fatur ini. Mau Kak cerita tentang Fatur ini. Fatur dulu SD-nya itu di Makassar, di SD Muhammadiyah Perumnas yang ada di dekat Bulog sana yang ini, di Tamalate itu. Nah, itu. Terus pas SD si Fatur ini suka jualan. Nah, dulu itu sebenarnya gini, bukan suka sih, sebenarnya agak dipaksa ya dulu ya. Bilang, "Tur, kamu di sekolah ada kantin nggak?" "Ada." "Jualannya apa aja?" "Mie instan." Nah, kalau dulu tuh mie instan itu kayak gimana ya? Waktu SD tuh jangan terlalu banyak mie instan, nanti bodoh katanya. Toh, gitu. Nah, terus berpikir nih di situ si Mace ini, Umi. Nah, bilang katanya, "Coba deh jualan mie goreng, dijual 3 ribuan aja. Tapi di pakai mie yang kecil itu, terus kan kebetulan ada bakso di rumah. Jadi bakso itu kita potong kecil-kecil terus dijadikan satu sama mie sama ada sayurnya sedikit gitu." Dulu kita nggak pikir itu untung atau enggaknya. Yang jelas kamu jualan dulu, Fatur. Sementara teman-temannya si Fatur ini di usia SD itu sedang bermain kelereng, bermain kartu, stick, dan lain sebagainya. Si Fatur ini disuruh jualan sama si Macenya ini. Oke, kalau begitu hari pertama gengsi. Hari pertama si Fatur ini gengsi banget. Gengsi semakin lama, tapi ketika sudah mendapatkan uang hasil jerih payahnya sendiri, wah senangnya minta ampun. Bisa beli mainan. Mainan itu kayak itu tembak-tembak bambu. Nah, itu. Terus beli kelereng yang banyak. Nah, itu pas SD. Pokoknya itu si Fatur ini jualan mie goreng. Nah, masuk di SMP, si Fatur ini pergi merantau ke Jawa. Oke, jadi si Fatur ini sekolah SMP-nya di pesantren modern Al-Amanah di Jawa, ada Sidoarjo. Nah, Fatur di Sidoarjo. Wah, kelas 1 masih pada anak kecil umumnya ya, masih tidak ada lagi tinggal orang tua, terus jauh dari orang tua, uang jajan yang kurang banget dari teman-teman lainnya. Nah, di kelas 2 si Fatur ini mencoba menghasilkan uang dengan apa? Membuka jasa cuci pakaian. Nah, jadi di pesantren itu ada laundry, tapi kemahalan. Jadi si Fatur ini coba, wah, kayaknya kalau Fatur ini aku ini buka laundry, cuci pakaian dengan harga yang lebih murah dari laundry, pasti banyak yang ke aku kan. Dengan modal coba kasih deterjenmu sama pakaianmu, sudah gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa. Jadi cucilah di ini kamar mandi pesantren kan tuh besar tuh ya, besar banget ya. Nah di situ mulai, wah lumayan nih cuci satu bajunya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah tergantung dari jenisnya gitu. Setelah itu SMP nyoba bikin brand baju. Namanya waktu itu apa ya? Lupa saya. Pokoknya bikin brand baju. Lupa. Waktu itu 5 orang. Satunya kenapa berani coba brand baju? Karena teman satunya ada pejabat dari Sidoarjo. Banyak uangnya tuh. Bukan diporotin ya. Oke. Jadi diskusilah kita 5 orang ini terus bikin brand baju. Dan alhamdulillah 1 tahun pertama banyak yang mau, karena di pesantren itu kalau ada barang atau barang dari luar
dia itu seneng penasaran, rasa penasarannya sangat tinggi. Jadi anak-anak di pesantren itu suka banget dengan baju-baju brand-brand luar yang distro ya, tapi sekarang kayak jamet untukku. Oke, sampai situ SMP, SMA. Oh ya, satu SMA sempat 3 bulan di Jawa dikarenakan bapaknya si Fatur ini sakit. Jadi si Fatur perlu balik lagi ke Makassar. Nah, setelah itu balik ke Makassar, lanjutlah di SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah Satu Nismo. Ada yang tahu? Nggak ada kayaknya ya, kurang terkenal. Oke, di SMA mulailah beralih profesi jadi F&B. Food and beverage, di makanan. Mulai belajar tentang usaha, mulai belajar tentang awal pembentukan usaha, mulai dari apa saja, persiapan target pasarnya siapa, marketingnya apa, terus HPP per item berapa, begitu semua di SMA. Setelah itu di kuliah di Universitas Negeri Makassar. Awalnya mau dicoba tapi ditolak karena mungkin agak kurang pinter ya. Oke, kalau begitu Boka dulu kasih games untuk kakak di sini deh, kayaknya kurang semangat untuk harus oke. Jadi gamesnya itu seperti ini. Ini berapa menit waktunya Kak? Bebas. Bebas ya, 2 jam boleh ya. Oke. Kalau aku bilang gajah, jawabnya besar. Kalau aku bilang semut, jawabnya kecil. Dengan praktek tangannya seperti ini. Gajah itu besar, semut itu kecil. Boleh dicoba? Boleh. Gajah itu Besar. semut itu Kecil. gajah itu Besar. semut itu Kecil. Sekarang kita balik. Tangannya ketika bilang gajah itu besar, semut itu kecil, tangannya besar. Boleh? Gajah itu Besar. gajah itu Besar. gajah itu Besar. semut itu Kecil. semut itu Kecil. sangat gampang, masih 2 kata. Kita tambah lagi. Kalau aku bilang penggaris itu panjang, pensil itu pendek. Coba kita tes dulu sebelum dibalik ya kosakatanya ya. Gerakannya. Penggaris itu Panjang. pensil itu Kecil. Pendek. kurang kayaknya saudara di samping ini. Semut itu Pendek. Kecil. semut itu kecil. Semut itu Kecil. semut itu Kecil. semut itu Kecil. penggaris itu Panjang. belum diganti kan tadi? Belum diganti kan? Berarti penggaris itu panjang. Masih kurang bagus ya. Pagi-pagi nggak apa-apa pagi-pagi. Coba kita sekarang balik penggaris sama pensilnya. Penggaris itu panjang. Aduh, salah gak dulu. Penggaris itu panjang. Penggaris itu panjang. Pensil itu pendek. Ada 4 kosakata sekarang. Coba gajah itu besar. Gajah itu Besar. semut itu Kecil. semut itu Kecil. pensil itu pendek. Pensil itu Pendek. coba saya tidak bantu lagi. Gajah itu Besar. gajah itu Besar. gajah itu Besar. semut itu Kecil. semut itu Kecil. semut itu Kecil. penggaris itu. Panjang. Tepuk tangan untuk kita semua. Gak apa-apa ya, luar biasa. Semangat ya, masih semangat teman-teman di sini. Kalau begitu, ada yang ingin ditanyakan tentang saya? Rumah tinggal di Alaudin tadi. Di Alaudin, di pinggir jalan. Oh iya, jurusannya belum ya? Kita sampingan kayaknya. Saya kewirausahaan. Jurusan kewirausahaan. Yang gedungnya BU yang katanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis tapi gedungnya luar biasa. Gedungnya sejarah. Ya, seperti itulah. Kalau begitu kita boleh masuk materi ya. Sambil kita sharing sama-sama. Bagaimana generasi muda siap bersaing di era digital?
bagaimana sih orang itu sekarang ya, anak muda, apalagi generasi-generasi ini tahun 2000-an semua ya? 2000-an semua ya? Oke, tahun 2000-an itu sebenarnya sangat banyak peluang yang bisa kita dapatkan. Tapi aksinya tidak ada. Aksinya tidak ada. Oke, saya kasih contoh sebentar ya. Ada yang mau? Ada yang mau? Ada yang mau? Oke, thank you. Nah, itu kita sekarang kondisinya saat ini tuh. Jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar dengan banyak gaya atau segala macam. Generasi kita banyak sekali peluang, banyak yang sekali mau, banyak yang punya soft skill lebih. Tapi kenapa tidak ada yang gerak? Pasti selalu jadi nongkrong atau sama cewek cowok tak, pacar tak, cerita dibahas masa depan tak. Oke, nanti bikin usaha seperti ini. Nanti bikin brand seperti ini. Kau bagian marketing, saya bagian finance. Oke? Gantian yang lain atau segala macam. Begitu. Tapi apa? Beberapa jam dari tempat tongkrongan hilang nih semua. Tidak ada apa-apanya. Alasannya kenapa? Coba, kenapa tidak lanjut gitu? Kenapa tidak lanjut gitu pemikiran-pemikiran seperti itu mau? Bilang, tidak ada modal. Malu, gengsi. Zaman sekarang apalagi gengsi, orang Makassar, gengsinya, jauh sekali tinggi. Innalillah. Mana mau dibilang itu makan nasi putih sih sama telur, tapi di luar teh, mobilnya rental, motornya teman apa pakai, HP iPhone sekarang bisa disewa, ngapain? Tuh, oke. Next. Siapa yang hari ini buka media sosial sebelum mandi? Angkat tangan. Wah, banyak ya? Oke, terima kasih. Jadi, tahu nggak kenapa? Saya bilang aku tanya siapa yang hari ini buka media sosial sebelum mandi? Jadi sebenarnya kita ini sangat anak digital sejati banget. Oh, karena apalagi sebelum kita tidur, tak bisa itu HP lepas sedikit dari kasur. Nggak bisa disimpan di meja jauh-jauh kan? Ada yang begitu? Ada pasti. Nggak percaya kalau nggak ada. Paling dari sekian persen, berapa persen gitu. Oke, next. Kita hidup di zaman yang penuh tantangan sekaligus peluang. Itu tadi, tantangannya apa? Oh iya, belum. Tantangannya kita bersaing bukan hanya orang-orang terdekat kita, tapi di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, anak muda sedang bersaing. Belum pikir lagi yang tiba-tiba ada teman tak yang prosesnya sudah jauh, sangat jauh, dan kita insecure, biasanya itu. Sebenarnya masalah insecure itu boleh-boleh saja, tapi jadikan motivasi untuk kita. Tuh. Terus peluang. Oke, iya lanjut. Nah, kita bersaing bukan hanya dengan satu kelas, tapi dengan juga anak-anak muda di negara lain. Jadi jangan insecure dari kata-kata ini. Bilang dari negara lain. Yang jelas intinya apa? Kita harus beranikan diri dulu. Coba jatuh berkali-kali. It's okay, nggak apa-apa. Terus peluangnya, internet juga memberi kita akses belajar gratis kapanpun dan dimanapun. Nah, sudah terbukti kan Google, ChatGPT, walaupun tidak premium ChatGPT bisa oke, masih didapat gitu jawaban-jawaban yang dimaui. Terus apa yang buat matematika itu aplikasi matematika itu sangat gampang kan sekarang. Mau lihat negara lain bisa juga di Google Maps, langsung yang 360-nya bisa dilihat, jalan-jalan ke sana, tapi tidak bisa di-foto. Screenshot, kalau edit foto tak di situ. Oke, nah kunci untuk siap bersaing ada dua hal, yaitu mindset dan skill. Mindsetnya kita seperti apa di era kita ini?
mau mindset yang miskin, gampang insecure, tidak berani mencoba, tidak berani melakukan hal-hal apa yang bisa dibilang kegiatan positif dan lain segala macam, atau mau jadi mindset yang mentalnya kaya, berani bersaing, tidak takut gagal, berani mencoba apapun itu, upload apapun itu di Instagram, bangun personal branding diri kalian, kita semua teman-teman yang ada di sini. Nah, itu sangat penting branding, karena di CV sekarang kita mau daftar, yang dilihat apa sih? Brandingnya kita, personal branding. Oke? Kalau kita nggak ada personal branding, dan apalagi di Indonesia ini tidak ada orang dalam, wah, mati-matian nggak mau cari kerja, kecuali mau usaha sendiri. Ya mungkin ada beberapa persen, tapi mati-matiannya sungguh sangat luar biasa. Oke? Apalagi di Makassar itu banyak sekali plusnya. Skillnya apa saja? Contoh skill yang dekat-dekat ini seperti buat konten. Kita bisa sekarang belajar di Instagram, kita bisa belajar di TikTok, di YouTube. Sekarang banyak tutorial untuk mengedit dari capcut, ya kan? Oke? Banyak kan? Di TikTok, terus apalagi pakai Canva, itu sangat basic sekali. Oke? Fotografer boleh, silakan. Gak punya device, pinjam sama teman yang punya. Malu, jangan malu. Mau kapan berkembangnya? Gitu. Ya, next. Jangan takut gagal di era digital yang cepat belajar dan cepat bangkit akan menang. Oke, sebelum saya lanjut, saya minta satu orang untuk apa sih maknanya ini? Jangan takut gagal di era digital yang dapat belajar dan cepat bangkit akan menang. Maksudnya menang itu seperti apa? Boleh? Saya tunjuk atau ada yang mau mengajukan diri? Ada yang mau? Ya. Oke. Kan kita tadi di awal sudah belajar. Berani mencoba seperti dulu. Berani coba dulu. Salah atau tidaknya sebentar nih. Ada yang berani? Oke. Hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk KKMC lagi. Jadi jangan takut gagal di era digital yang cepat belajar dan cepat bangkit dan yang akan mendatang. Ini berdasarkan pengalaman kita. Silakan. Maksudnya kan yang dimaksud tadi di mana cepat bangkit dan menang, kayak sekarang era digital kan kayak apapun bisa apapun yang belum kita tahu semuanya di digital, dan itu kayak jangan pernah takut untuk mencoba. Kayak bagaimana bisa kita tahu kalau kita gagal kalau kita belum pernah mencoba sama sekali. Dari kegagalan itu mungkin kita bisa ini yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Terima kasih. Boleh aplaus? Nah itu. Di sini aku nggak mau jelaskan panjang lebar, tapi cuma kita belajar prakteknya saja. Gitu. Kadang kita di generasi Z ini bosan dengan materi-materi yang panjang lebar penjelasannya. Walaupun ada beberapa mahasiswa yang lainnya yang suka materi seperti itu, tapi jujur aku pribadi lebih suka praktek. Kenapa? Kita lebih gampang berbaur, kita lebih gampang beradaptasi dengan diri kita, menyesuaikan diri kita. Tapi Kak Fatur, gimana tuh kalau ada yang bilang aku introvert orangnya? Sebenarnya introvert itu sebenarnya cuma sugesti ya. Oke? Introvert. Gak ada coba deh sekarang. Orang introvert dipaksa karena kerjaan apa? Dikerjakan gitu. Oke? Dikerjakan gitu akhirnya. MC yang introvert ada. Tapi setelah dia berbicara dan menjadi MC di depan umum, kira-kira dia introvert gak? Tidak kan?
Gak mungkin dia diam-diam sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam. Gak mungkin dong. Oke? Oke. Terima kasih Kak atas Kak siapa tadi? Kak Kiki. Oke, terima kasih Kak Kiki. Jadilah adaptif. Dunia berubah cepat, kita juga harus siap berubah cepat. Nah, sedikit nih ya. Dari zaman orang-orang tua kita, kenapa sih usaha bisa laku? Kita ambil contoh. Sebelum digitalisasi memenuhi kita dan viral dan segala macam yang lainnya, zaman-zaman orang tua kita apa sih? Omongan ke omongan. Oke? Cerita orang ke orang. Apalagi lagi menggosip. Oke? Jadi di zaman itu orang tua kita tidak ada yang namanya, bukan tidak ada ya, ada tapi sedikit yang pakai. Seperti Instagram belum teknologinya belum sebagus sekarang, AI pun tidak. Terus bagaimana caranya? Dia berani mencoba. Ada kayak seperti Tesla dan lain sebagainya. Dia kan mulainya dari apa coba? Atau dari iPhone, BlackBerry yang cara jualnya dia bukan lewat media sosial awalnya, tahu? Yang awalnya cuma di depan tokonya, dia perlihatkan HP-nya, dia perlihatkan dan lihat ini HP produksi kami, tapi tidak ada yang peduli tentang HP itu karena belum ada namanya, belum terbranding. Oke? Itu. Dan sekarang kita sangat gampang banget untuk mau branding diri kita. Apa alasannya lagi? Kak, kalau mau branding harusnya FYP terus, harus viral terus, harus ada soft skill yang dimiliki. Soft skill tentu, tapi banyak sekali soft skill yang kita bisa belajar sendiri. Oke? Contoh, ada yang suka baca buku di sini? Ya Allah. Oke, ada yang suka scroll Instagram di sini? Suka semua dong pasti ya. Itu soft skill. Kenapa aku bilang soft skill? Kita itu lihat kontennya orang dan kontennya orang itu kreatif. Dari situ kita bisa belajar menjadi soft skill yang kita pribadi. Ceritanya jadi copywriter, tapi sebenarnya kita sendiri yang tidak pernah mencoba hal itu ya. Oke, terus kita bisa, siapa yang suka di sini menulis, memasak? Ada yang suka? Buatkan sekali-sekali konten memasak atau apa? Vlog-vlog yang ringan-ringan. Kalau memang belum berani bicara di depan kamera, itu oke, pakai lagu, gak apa-apa. Oke, coba aku kasih contoh. Walaupun aku belum banyak followersnya, bisa dibuka Instagramnya. Coba cari ftour titik RHMN RSYD, FTUR titik FTUR titik RHMN RSYD. RSYD ada? Coba lihat dari profilnya aku. Yang dilihat pertama kali apa coba? Siapa yang bisa definisikan si Fatur itu? Dia siapa sih? Dia ngapain aja sih di Instagramnya? Jogging, oke. MC, oke. Mendaki, oke. Nah, dari Instagram saja orang bisa tahu kita sukanya apa sih. Nah, itu dia. Dari itu kita, orang-orang sudah tahu si Fatur ini suka jogging. Itu bisa dijadikan soft skill. Kayak Kak Khairil cuma jogging, followersnya bisa bertambah, penghasilannya berlebih-lebih, dikala-kala itu gaji PNS. Oh, seperti itu. Nah, itu kita harus cepat berubah di zaman yang super digitalisasi. Oh iya, satu lagi.
Di zaman kita ini apa coba? Siklusnya seperti ini. Ada usaha makanan ataupun brand-brand lainnya yang unik, namanya naik, viral, banyak pembeli, omset meningkat. Setelah itu, jika tidak ada perubahan, turun. Apalagi di generasinya kita, ketika belanja seperti itu, viral, suka, viral, beli, check out, sudah nih, disimpan lagi. Begitu gitu. Oke. Yang mungkin ada beberapa brand yang dia utamakan kualitasnya. Itu kualitas juga penting kalau brand ya. Oke. Terus ada juga brand yang sekedar mau omset naik dalam satu event. Maksudnya satu event itu apa? Satu kesempatan untuk dia viral, tapi sudah. Kayak misalnya, coba sih ada nggak sih kasih tahu aku roti kukus yang lagi viral sekarang, atau minumannya haus yang ada makanannya itu yang di atas yang gelas. Coba pernah beli nggak di sini? Dibeli lagi nggak setelah itu? Terus beberapa tahun ke depan kita kan beli lagi nggak kira-kira? Nggak tahu kan? Oke, nggak juga. Apalagi umur kita yang semakin tua kan semakin datang penyakit yang aneh-aneh, nauzubillah ya. Semoga sehat semua. Apalagi Gen Z suka yang manis-manis. Aduh, nggak apa-apa sih, asalkan seimbang. Oke, itu kalau usaha seperti itu siklusnya di sekarang. Unik, suka, orang suka, viral, banyak yang video, omset naik, penjualan naik. Setelah itu ada brand lagi yang lebih unik, udah turun lagi, ganti lagi usaha apa. Satu tips untuk usaha, satu rahasia usaha, bukan tips ya, usaha rahasianya. Usaha kalau belum jalan sampai 5 tahun, dia belum stabil. Kenapa? 1 tahun pembentukan dia rasakan awal-awalnya mulai merintis. Awal-awalnya dia marketing kemana-mana, mencari peluang, mencari customer, dan lain segala macam. Tahun kedua mulai jaya-jayanya. Oke, ini kalau stabil ya. Oke, yang dia rasakan di 5 tahun ini. Jaya-jayanya omset mulai stabil, marketing sudah tidak perlu marketing yang jor-joran di launchingnya untuk cabang kedua atau ketiga, karena sudah ada branding di cabang pertama ini. Setelah itu di tahun ketiga apa? Dia merasakan hujatan customer. Mungkin di tahun kedua juga kena, tapi belum sebanyak di tahun ketiga ini. Tahun ketiga kenapa? Misalnya, contoh, ada yang punya usaha di sini? Atau ada yang mau ingin usaha apa ke depannya? Ada? Apa? Boleh, gak apa-apa. Kedepannya ada usaha apa? Atau mau jadi content creator? Coba, mana suaranya sih? Mana ayo? Kok diam-diam gini? Apa? Terserah. Coba buat contoh saja. Apa? Kakak? Ada? Kedepannya mau usaha apa? Yang terlintas sekarang? Makanan. Apa itu? Terserah, apapun itu. Ngepet kau, jodoh kau. Lagi deh, Bang. Apa? Pistol. Oke, di tahun kedua, yang ketiga ini pistol. Tiba-tiba terjadi masalah internal di dalam perusahaannya. Apa itu? Semakin banyak cabang, semakin susah kontrol kualitasnya. Oke? Tiba-tiba di cabang kedua ada komplain nih dari orang, apalagi pas yang pesen itu pejabat besar, orang ternama, centang biru beda, bilang orang-orang. Oke? Setelah itu piscepnya kenapa? Piscepnya rasanya sudah mau basi. Yang piscep yang lembek banget itu, yang manisnya manis cepat. Oke? Terus
coklatnya tidak ada rasanya, tapi expired juga. Tiba-tiba pejabat ini komplain. Wah, gimana nih kak? Kak siapa tadi namanya? Oke, mana ownernya? Ini karena bilang. Dia komplain habis-habisan. Di situ apalagi yang pejabat ini, dia dapat mempengaruhi pasar kamu. Kenapa? Karena dia punya nama. Orang pasti percaya sama dia. Oke, brandingnya kuat. Tiba-tiba, belum, kamu pisangnya tidak enak, expired semua. Coklatnya juga expired, kemasannya juga penyok-penyok dan segala macam. Wah, di situ, tapi jangan sampai dilempar pisangnya ke depan mukanya. Pengalaman, aku pernah waktu catering, waktu itu di Maros, di Baru, catering ada sekitar 500 porsi, iya 500 porsi, bukan sekitar ya 500 porsi memang. Ada 3 dandan. Satu dandan yang besar isi 300, 2 dandannya yang 100-100. Waktu itu ada orang yang iri dengan usahanya kami. Dia kasih, sebelumnya bakso kolbu ini terkenal dengan tanpa vicin, tanpa pengawet, tanpa pengenyal. Oke? Nanti kalau mau kita adakan pelatihan kewirausahaan yang praktek buka bikin baksonya. Oke? Tapi nanti itu ya. Oke, kita lanjut. Orang ini iri dengan baksonya kita. Ditinggal sebentar dandan, waktu kita drop, tiba-tiba kenapa? Coba, apa yang dia berikan? Dia kasih masuk vitsin 3 bungkus besar. Dandan lah itu. Oke? 3 bungkus besar. Dia taruh di dandan yang 100 porsi, 2 dandan itu. Dia campur. Untung waktu itu sudah firasat. Sebelum disajikan kita coba, ada namanya tester dulu. Kita coba. Wah, rasanya kok seperti ini. Bukan bakso yang kita jual biasanya. Solusinya, itu mulai keadaan kita bertubi-tubi. Nah, setelah beberapa saat setelah catering itu, di catering selanjutnya baksonya lembek. Karena waktu itu pemilihan dagingnya kurang tepat, baksonya lembek. Ada orang yang makan yang sudah tahu biasanya bakso kolbu dan memang dia iri sama kita. Dia makan, wah baksonya kok lembek. Coba dia cara apa? Pernikahan, dia buang itu bakso di depan saya. Bayangkan kita yang punya usaha, produk kita dibuang segitu saja, sebegitunya oleh orang. Sakitnya luar biasa. Oke? Lebih sakit daripada putus cinta. Ya. Oke, seperti itu. Nah, itu. Di tahun keempat apa? Di tahun keempat kita mulai welcome sama customer. Kita mulai menerima saran, mulai memperbaiki, terus mulai mengidentifikasi masalah yang lain segala macam. Tapi disinilah juga omset naik dan turun, gitu. Omset naik dan turun. Jadi di sini kita belajar stabilnya cara menstabilkan usaha kita dalam periode 4 tahun ini. Tahun kelima sudah mulai finishing, mulai pemikiran yang untuk beberapa tahun ke depan. Nah itu kenapa aku bilang 5 tahun pertama dalam usaha itu penting. Bullshit kalau 3 tahun usaha sudah berani besar. Tidak apa-apa. Tapi yakin dan percaya di dalamnya belum stabil. Kelihatannya orang memang usaha, wah 1 tahun 2 tahun usahanya ramai banget nih, terus unik dan viral terus nih. Tapi tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5 dia belum lewatin. Nah itu kita belajar stabil agar usaha kita bisa stabil terus-menerus. Oke, next. Oke, yang tadi aku bilang di era digital ini adalah CV kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berpengaruh untuk kita, baik karirnya kita ya. Nah, apa yang kita posting di media sosial bisa jadi penentu karir kita. Mau dikenal sebagai apa? Penjual kah? Pendakwah kah?
konten kreator kah, desainer kah, atau tukang gosip nih. Oke? Itu. Mau di Instagram, mau di TikTok, atau mau yang lain segala macam. Apalagi cowok nih. Biasanya cowok ini kendalanya kebanyakan ya. Kalau saya sebagai seorang cowok ya, pandangannya dari aku, biasanya insecure karena tidak pede, karena muka, karena visi, apa ya, seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan jadi penghalang. Oke, itu. Coba kita lihat mukanya atau fisiknya, bukan ini contoh ya, kita fisiknya terus ini, dia ada keterbatasan. Tapi kenapa dia berani mencoba hal-hal yang dia lampaui di luar batasannya sendiri? Oke. Jadi sebenarnya fisik itu cuma apa ya? Halangan, bukan juga halangan ya, cuma rasa ketakutan ya, khawatirnya kita untuk tidak explore lebih lagi untuk kedepannya, seperti itu. Oke, tips membangun personal branding. Next, tampilkan karya, bukan hanya selfie atau drama. Nah, ini biasanya ciwi-ciwi ini yang biasa dramanya tapi cuma ada di akun di CF-nya, close friend-nya ya. Terus, kenapa kak hari ini susah sekali kak? Kenapa ini teman kok begini kak? Kalau cowok biasa ada cerita, tiba-tiba dipanggil harus duduk. Batu-batu sendiri, kopi golda. Patah toh. Oke, bangun portofolio digital, yaitu portofolionya dari akun pribadinya kita semua. Kita bisa lewat TikTok, IG kreatif, terus atau YouTube kalau bisa lebih lagi, seperti itu. Sekarang loh, pertanyaannya, TV di rumah itu sebenarnya sudah nggak ada apa-apanya. Pajangan. Iya, pajangan. Cuma dibikin di kayak rame-ramean kalau ada tetangga ada keluarga datang, tahu ada TV-nya, apalagi besar sekali TV-nya, udah deh. Oke, gitu. Gengsi Jiki sebenarnya. Sekarang bisa aja apa diakses lewat HP, serba digital. Apa? Pacar online ada di HP. Komik ada, buku ada, apa yang tidak ada? TV ada juga sekarang di HP. TV bisa kita akses dalam website-nya. Apa coba yang tidak bisa? Fleksibilitas banget gini. Bisa dilakukan di mana saja. Tapi kita yang memang tidak mau. Oke, next. Jadi bagaimana caranya kita bersaing? Next. Oke. Tipsnya sedikit, karena kalau memang dibilang tanya tips sangat banyak di luar sana di Instagram, sangat banyak tips yang sudah kita keluarkan. Tapi yang mau aku jelasin ini yang penting. Yang pertama apa? Kenali passion dan skill kita. Passionnya kita di bidang apa sih? Kita bisanya baca buku kah? Bisa berbicara tapi masih belibet? Atau kita suka edit tapi belum tahu cara-caranya seperti apa? Untuk stabilisasi video kah? Untuk munculkan teks di video itu kita belum tahu? Nah, kita belajar. Lewat apa lagi? Media digital. Karena sudah sempat gratis. Terus gabung komunitas, jangan jalan sendiri. Untuk awal kali kenapa aku bilang jangan jalan sendiri? Karena komunitas atau organisasi bisa menaikkan nama kita. Tapi jangan jadi orang anggota ini yang hanya diam-diam di komunitas atau organisasi itu. Yang hanya mau disuruh-suruh sama senior, tak ini. Terus kesempatan berkembang tak apa. Oke, masalah budaya di dalam organisasi, masalah suruh-suruh itu. Nah, apa sih sebenarnya? Tapi kita lihat lagi, positif kah
atau tidak? Jujur, kalau aku tidak suka seperti budaya seperti itu, perpeloncoan, bukan apanya, 2025 nih. Kayak tak bodoh gitu, ada tak yang dibawa, disuruh-suruh begitu. Biar lagi apa yang lain segala macamnya. Tidak, bukan apanya. Kayak justru tanpa negosiasi. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Maukah di angkatan 24 juga kalau ada adik-adiknya 23, 22, 21 dan ke bawah seperti itu. Oke? Gak bakalan berkembang. Terus di komunitas juga jangan jadikan ajang politik. Biasanya tuh pemilihan ketua, wah ada politik di dalamnya. Pilih nih, biar apa? Biar bisa naik di BM dan segala macamnya. Bukan nggak mau apa ya? Siapa tahu ada organisasi di sini. Ini hanya sekedar sharing, kita bareng-bareng. Tapi sebaiknya itu kita bisa, aku yakin tidak bisa hilang, tapi diminimalisir hal-hal seperti itu. Oke? Sering banget tuh di komunitas juga ada pelatihan publik. Apa? Di komunitas tidak ada pelatihan publik. Di organisasi tidak ada pelatihan public speaking biasanya. Di organisasi bicara tidak hanya sekedar bicara. Saya tanya, public speaking sebelum kita lanjut di konsisten dan berani gagal, coba, karena aku MC juga dan sertifikasi MC, coba yang bisa jelaskan sedikit public speaking. Silakan. Ini agak berat, jadi aku kasih gift lah. Oke. Siapa yang berani? Berani dulu aja. Silakan. Oke, silakan. Kemampuan seseorang untuk berbicara depan umum untuk mempengaruhi individu dan kelompok. Oke, bisa lebih detail? Oh iya, sedikit. Aku minta di dalamnya penjelasan public speaking ada etiket, postur tubuh, dan terakhir apa? Cara public speaking yang baik dan benar. Kasih tahu. Yang ditahu saja, yang ditahu. Etiket kan kayak etikanya public speaking itu yang kita lihat orang seperti apa, terus budaya apa tadi yang bilang tuh tadi bilang Gestur. ya gestur tubuh itu kan kayaknya umum ya. Coba yang diketahui saja, tidak apa-apa, silakan. Ini kita Kalau etikanya seperti apa? etika public speaking. Iya, etika public speaking. Supaya semacam cara bahasanya kayak halus. Oke. Lalu apa lagi itu kayak kontak mata kayak audiens juga harus diperhatikan supaya langsung merasa bahwa dia di terlalu Oke. yang sekali tuh. Ya. Sama apa lagi? Gestur tubuh. Gestur gimana gesturnya? Selain kontak mata? Itu juga kayak tutup tangan atau semua tutup tangan. Oke. Itu juga kayak mendekat audiens langsung ditanya bicara satu setelah kita. Ya, oke. Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, itu oke, enggak apa-apa. Itu juga. Oke. 11.33. Sampai jam berapa sih ini? Udah apa ini? Sampai jam 12. Sampai jam 12? Tapi mau ada lagi Kuis. Oh, ada kegiatannya. mau ada kelas. Oh, tanya jawab. Oh, ya udah kalau begitu itu ya tadi ya jawabannya. Etikanya tadi apa coba? Bisa diulang etikanya saja? Gestur Hmm. sama kontak mata audiens. Iya. Sama gerak-gerakannya kayak mendekati audiens atau semua. Oke, etikanya belum saya dapat. Terima kasih Kak. Siapa tadi? Agam. Kak Adam. Agam. Oh iya. Saudaranya Kak Kim. Oh. Ya, mau ya Kak, bercanda. Oke. Oke, seperti itu. Itu gambaran umumnya ya.
Nanti kita tanya jawab sekaligus belajar sedikit public speaking, boleh? Oke. Konsisten dan berani gagal. Konsisten dan berani gagal itu apa? Yang biasa terjadi di kalangan kita ini apa coba? Pertama, semangat sekali. Semangat banget, pengen banget. Guru besar semua kapital. Oke? Hari kedua masih. Ketiga, wah, nongkrong deh. Ayo, udah jalan gitu. Udah jalan nih. Ditinggal, sebentar pede. Itu kita sering menunda. Sebentar pede. Ada gitu. Kan tuh pelan. Oke, setelah itu hari keempat, kelima, keenam, deh, udah jalan-jalan usaha aku. Dan konsisten berat. Memang konsisten itu berat. Jangan Ki yang langsung di awal pertama kegiatan kita itu buat Ki yang mau banget. Hal-hal kecil saja. Contoh, bangun pagi, pasti masih ada yang tidur lagi kalau sudah subuh tuh, atau mungkin bangunnya jam 8, jam 9. Misalnya, kalau kita bangun pagi di sudah salat subuh, kalau orang Islam biasanya orang Islam semua itu ada Muslim, KTP. Oke, itu biasanya kita apa? Biasanya yang dilakukan kayak ngaji, terus gitu. Kalau misalnya yang umumnya apa? Baca buku, olahraga. 10 menit saya nggak apa-apa, 15 menit. Yang jelas di pagi hari itu kita tidak akan menyentuh gadget kita. Oke? Sebelum kita melakukan itu semua, sebelum kita merasakan hari yang begitu panjang yang berat, mulai dari tugas kampus, gosipan teman, masalah pertemanan, pacar dan lain sebagainya, ya. Di pagi hari kita coba bercermin. Hari ini aku bahagia, bilang sama cermin itu. Hari ini aku bahagia, hari ini aku tidak stres, hari ini aku banyak rezeki, hari ini aku sangat bisa percaya diri kepada diri aku sendiri. Oke? Coba itu dipraktikkan di pagi hari. Oke, sekarang coba boleh disimpan dulu HP-nya semua. Oke? Ikuti aku ya. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku banyak rezeki. Hari ini aku sangat percaya diri pada diriku sendiri. Hari ini aku siap melakukan apapun untuk hari ini. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kita hanya perlu energi positif dari itu semua. Kalau bawaannya cuma lemah, letih, lesu, lengwe, letoy, ya tidak bakalan berkembang kita. Dan kita melakukan hal-hal itu semua terasa berat sekali untuk harinya. Itu. Tapi dengan catatan Jangki juga bilang, gampang gitu. Ada tugas, gampang gitu. Agak pagi semua, sampai deadline. Wih, sudah mau tugasmu? Sudah mau? Belum pas saya? Tugas dulu. Oke. Dan berani gagal itu. Jadi kita harus berani gagal. Coba sebenarnya ya materi-materi seperti ini tidak berguna. Kenapa saya bilang tidak berguna? Karena kita tidak pernah praktek diri kita sendiri. Banyak sekali motivator di luar sana, banyak motivasi di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Apa setelah dilihat dibaca, deh konsisten seperti ini, disiplin seperti ini, sudah scroll lagi. Dan dipraktekkan diri kita, itu kita kurangnya. Jadi di pagi hari harus diisi energi kita untuk bisa jalankan hari-hari yang begitu rasa berat bagi dirinya. Oke, next. Ingat, orang sukses bukan yang gak pernah gagal, tapi yang gak pernah berhenti. Sekali gagal, jangan berhenti. Coba lagi yang lain. Kalau gagal di makanan, usaha misalnya usaha kita. Usaha di F&B, kita gagal. Coba di fashion, kita gagal di fashion. Kita coba di
kripto, saham, reksadana dan segala macam, pasar uang. Oke? Coba yang lain. Pasti ada. Percaya? Yakin? Coba. Contoh dari aku tadi kecil SD jualan lagi, SMP jualan baju, SMA mulai lagi, baru belajar pulang lagi. Oke? Next. Apa nanti? Nah, itu dia. Anak muda sekarang bukan kurang peluang, tapi kurang keberanian untuk mulai. Mulailah dari hal-hal kecil, dari HP, kamar juga bisa jadi, atau ide sederhana yang biasa kita lakukan. Generasi muda bisa jadi pelaku perubahan, bukan hanya penonton. Jadi itu kata-kata saya di terakhir. Ini foto waktu jadi MC. Ya, agak buruk fotonya, sudah agak lama. Oke. Udah, itu saja. Jadi ini kata-kata terakhir saya. Ingat, kita bukan cuma kurang peluang, tapi kurang keberanian untuk memulai sesuatu hal di era digital ini apalagi. Semua serba gampang, bisa diakses dengan mudah, simple, praktis. Tinggal kitanya yang mau berkembang atau tidak. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih Kak sudah membawa materi yang sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak. Baik, selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman setelah mendengar materi, cerita, pengalaman dari Kak Fatur, mungkin teman-teman ada terbesit di kepalanya, jadi pengusaha sukses di usia muda itu kayak bagaimana sih? Mungkin teman-teman saya silakan. Ayo, jangan lewatkan kesempatan forum kali ini. Mungkin dari sini teman-teman yang sebelumnya teman-teman tidak tahu menjadi tahu setelah sharing dengan Kak Fatur. Boleh sharing mulai dari usaha atau masalah perusahaan, digital ataupun public speaking boleh. Silakan. Mungkin saya kali beberapa sebelumnya kan juga pertanyaan tentang kan sekarang sudah banyak itu pengusaha muda yang sudah memanfaatkan teknologi itu ya, seperti berjualan di Instagram sama Instagram sama TikTok. Nah tapi juga ada pasti beberapa oknum itu yang kayak memanfaatkan teknologi ini untuk menjual tapi dalam bentuk menipu gitu kan. Nah kayak itu. Nah kita ini sebagai pengusaha muda yang mau melakukan usaha di media sosial, kita seperti tadi itu Instagram dan TikTok. Nah bagaimana kita caranya supaya konsumen ini percaya pada percaya sama platform kita gitu kan? Pengusaha kita juga jadi satu saya gitu. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat-sangat luar biasa. Oke. Jadi bagaimana caranya platform yang kita bisa dipercaya oleh orang? Karena biasanya di luar sana itu banyak penipu. Banyak yang memanfaatkan platform yang besar terus dijadikan ajang tipuan. Oke. Yang pertama apa? Tadi kita sudah bahas apa tadi? Branding. Dapat satu, branding. Bagaimana kita sih caranya untuk bangun personal branding kita dalam perusahaan? Cara membangun branding di perusahaan yang paling gampang adalah apa? Diri kita sendiri. Dari kita. Dari kitanya sendiri, dari Instagramnya kita sendiri. Itu salah satunya. Di luar dari influencer-influencer. Oke. Itu. Kenapa aku bilang gitu? Coba kita jualan, terus ada teman kenal seperti aku yang seperti ini diundang sama kakak-kakak di sini. Kak Fatur itu sebagai apa sih? Penjual bakso. Ya udah itu kan. Orang kenalnya Fatur itu penjual bakso. Oke. Itu tukang MC. Tuh. Jadi gimana?
biar percaya, orang bakal percaya ketika si Fatur ini biasanya jadi MC dan tiba-tiba dia launching jadi pengusaha jualan bakso. Tentu dia pasti, wah Kak Fatur nih yang sering MC ada usahanya bakso seperti itu, gitu. Terus gimana biar kita tidak tertipu atau ditipu oleh orang-orang yang oknum-oknum di luar sana. Oke. Yang pertama itu, kalau kita main di media sosial atau digitalisasi, tentunya security atau keamanan ya penting banget. Mulai dari proposal perusahaan sendiri atau keamanan media sosial yang Instagram, terus dan TikTok atau Shopee. Solusinya gimana Kak? Buatkan website yang sendiri. Jadi pada saat marketing promosi kita arahkan pembeliannya di mana? Di websitenya kita, gitu. Atau di nomor WA yang sudah tertera di akun officialnya, seperti itu. Kak, gimana sekarang banyak afiliat? Nah, sekarang banyak tuh afiliat tuh yang banyak jualan terus, tapi pakai videonya dia terus jual barangnya orang, seperti itu. Dipertanyakan. Waktu dia rekrut, belibet lah kan. Waktu dia rekrut afiliatnya itu, prosesnya benar nggak? Gitu. Itu yang dipertanyakan. Biasanya tugasnya HRD ya, seperti itu. Atau kalau dia affiliate ya ownernya sendiri atau tim yang khusus memang di media. Caranya benar nggak? Prosesnya benar nggak? Dia benar-benar emang di belakangnya itu jenjangnya kemarin bagus nggak? Gitu, seperti itu. Jadi kita harus pastikan dulu. Pertama, siapkan dulu brandingnya kita. Kalau mau misalnya kita sudah terbranding atau memang Kak, gimana kalau aku mau branding langsung di usaha? Gak apa-apa. Berarti kalian udah influencer. Boleh. Kak, budgetnya minim di mana? Kita nggak punya mungkin cuma satu teman di Indonesia ini. Apa di Makassar ini kita bukan punya satu teman. Terapkan prinsip apa? Marketingnya orang zaman dulu. Omongan ke omongan. Jadi, kita kasih coba teman tak, aku keluarga tak, tante tak, terus promosi, kode-kode nih, colik-colik sedikit. Bu, nanti tante aku kasih kira tiba nanti promosi kita tangga tak, atau keluarga tak, atau yang lain teman-teman tak semua. Oh iya nak, mana aku tak? Dicoba. Wih, enaknya tau kan? Gitu. Oh iya nanti aku promosikan. Oh tetangga-tetangga. Tapi itu tidak langsung. Itu hanya sekedar memperkenalkan usaha kita. Gitu. Bagaimana caranya biar kita bisa dapat pembeli yang baik dan mau follow up mau beli berkelanjutan. Yang pertama itu follow up, hadirkan promo-promo tertentu di hari-hari tertentu. Terus setelah itu berikan promosi yang sangat menarik, gitu. Oke, menurutku itu saja untuk agar tidak ditipu. Yang pertama branding, yang kedua bangun websitenya, bangun akses yang memang hanya satu-satunya akses di situ untuk perbelanjaan, seperti itu. Yang ketiga finishingnya, seperti apa? Proses cara perekrutannya, proses cara dia memasukkan websitenya seperti apa. Oke, jadi kita perlu tahu itu semua. Bagaimana? Nah itu Kak, misalnya kan kita dalam membangun suatu usaha itu kan pasti ada beberapa orang teman atau tim itu Kak. Kira-kira dalam era digital ini bagaimana kira-kira kita membangun lingkungan kerja yang solid untuk tim kita? Gimana?
kan dalam startup itu atau usaha yang kita bangun itu Mas Bertemu itu kan pasti ada satu tim yang dari 3 atau 4 orang. Ya. Nah, dalam era digital ini kira-kira bagaimana kita untuk bisa mempertahankan tim yang solid gitu Kak dalam lingkungan kerja di era digital ini? Oke, mau cerita sedikit tentang aku. Ini masih sejalan. Jadi waktu itu aku bikin tim teman untuk bangun usaha bakso goreng. Tapi kalau teman itu kenapa? Aku bilangnya susah, bukan susah sih, gak ada yang susah, tapi lebih kayak ada yang kurang begitu. Kalau kita bersama teman, satu, pertama, jika modal awal kita dibantu dengan teman-teman kita, ketika kita sudah besar usahanya, teman-teman kita bilang ini, pembagiannya seperti apa? Uangku loh lebih banyak dari kamu, lebih berapa persen? Harusnya aku yang lebih banyak. Di situ awal mula permasalahan pertemanan pecah, perusahaan pecah, hancur dan segala macam. Kalau mau bikin tim dengan teman lebih baik, tanyakan memang di awal persyaratannya apa saja untuk temanmu itu bisa join dengan timmu. Jadi ceritanya, kamulah pemimpinnya di situ. Kurang modal, caranya seperti apa? Nanti kita bisa cari modal di bank, sekarang sudah bisa. Kalau bank itu kan harusnya ada proposal yang lebih, dan memang proposal itu sangat meyakinkan agar diterima dan cair uangnya dari bank. Oke, paling gampang keluarga. Bikinlah proposal yang sedemikian rupa yang menurut kita itu sudah yakin dengan kita sendiri. Terus jangan buat proposal yang tidak ada planning berapa bulan ke depannya. Itu pasti dipertanyakan. Bulan pertama mau bikin apa? Bulan kedua kegiatannya apa? Bulan ketiga gimana prosesnya? Bulan keempat marketingnya seperti apa? Dan bla 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 segala macam. Jadi itu yang pusingnya di situ, planningnya untuk kegiatan apa saja. Sebenarnya tahu semua di sini untuk agenda bulanan, karena di organisasi pasti ada agenda bulanannya. Seperti itu. Bersangkut pautan di semuanya ini. Cuma kitanya saja yang belum paham itu semua. Terus bikin surat pernyataan di awal. Itu sangat penting untuk membangun usaha dengan tim. Apalagi timnya teman kita sendiri, yang bahkan teman-teman kita sendiri akan jadi jahat di kemudian hari ketika uang itu semakin melimpah. Memang kadang uang tidak bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Oke. Persyaratannya seperti apa? Nah, itu tadi. Buatkan persyaratan di atas, di hitam di atas putih. Itu wajib, penting. Di atas materai tentu penting. Ada sanksinya penting. Kenapa? Jika di suatu saat kita akan dikhianati atau dijatuhkan oleh teman kita sendiri dan dia emosi marah, kita punya pegangan, bisa dibawa di jalur manapun. Oke? Itu. Jadi kita nggak usah pusing lagi. Wah, gini-gini bangun usaha gini. Karena banyak nih ya teman-temanku yang di Jawa itu yang sekarang udah ada lelenya, ada, kalau di Jawa kan itu terkenal dengan lele ya. Lele orang suka lele, kalau di Makassar agak kurang. Tapi lelenya di Jawa itu agak kecil-kecil, bioflok. Ya. Itu dia timnya teman. Terus aku tanya temennya, namanya Nah panggilannya. Nah, kamu ini temanku ini teman-teman SMP dulu kan? Iya, teman-teman SMP dulu. Terus gimana kalau ada permasalahan sudah besar, sekarang sudah bertontonan, 3 orang pesan, penghasilannya sudah 3 digit, 4 digit. Terus gimana caranya? Iya, aku di awal buat persyaratan. Persyaratannya apa? Kita di atas putih. Ada sanksinya juga. Tentu. Gitu. Jadi itu prosesnya. Jadi biasanya ya kita abaikan itu. Padahal itu sangat penting di kemudian hari. Sangat-sangat penting di kemudian hari. Sebelum kita, biasanya itu kita semangat tuh ya. Ayo di tongkrongan jadi angkringan, terus angkringannya laku banyak. Terus lah pembagiannya berapa persen untuk kita ini. Orang aku yang sedia gerobak harganya 5 juta. Aku lo produksi lo susah, pergi ke pasar beli ini 1 juta lo anunya anggarannya. Terus aku bagian yang servis orang, capek banget lo itu seharian servis orang. Lah terus pembagian
tidak ada perjanjian di awal. Jadi sebelum memulai usaha harus perhatikan berapa dapatnya income masing-masing kalau dengan temannya. Tapi kalau memang sudah bisa sendiri, sudah bisa atur sendiri, lebih bagus seperti itu dengan teman. Itu, oke? Aman? Oke, makasih sama-sama. Tepuk tangan untuk pertanyaan. Oke teman-teman yang lain, sempat masih ada pertanyaan. Jadi di sini teman kalau ada yang aktif dalam forum ini ataupun berani menjawab pertanyaan dari kakak akan dapat door prize. Jadi ayo supaya dapat door prize teman-teman. Pertanyaan terakhir deh, terakhir. Akhir, boleh. Terakhir. Atau kalau tidak ada kak, sempat kita yang mau bertanya sama peserta ada pertanyaan. Saya dulu yang menjawab deh. Saya suka menjawab. Ada lagi? Bisa. Apa saya kak? Oke, boleh. Silakan. Ini mau pakai mic? Kan biasanya kalau CV itu ada kelebihan sama kekurangan. Nah biasa Pak banyak ini berdasarkan dari teman-teman juga sering cerita kalau di bagian CV-nya itu kadang kayak bingung yang kelebihannya itu di mana sama kekurangannya, karena kan nanti gak skill ada kelebihan dan kekurangan. Biasa kayak bingung kelebihannya itu yang mana kayak gitu Pak. Oke. Cara Ada lagi? Oke. Oh ya, terima kasih sudah diingatkan. Sebetulnya saya dari rumah tadi sudah siapkan materi. Jadi di awal itu Moka tadi bikin silakan buat 5 kelebihan dan 5 kekurangan dalam waktu 2 menit. Mulai dari sekarang. 2, selesai. Oke, sudah? Stop. Oke, sudah. Saya mau coba bacakan, tapi bacanya agak cepat ya karena waktunya sudah mau habis ya. Oke, mulai dari sebelah kanan saya. Kalau saya Kak, yang kucatat tadi cuma 2. Yang pertama kurang percaya diri, yang kedua selalu tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan Kak. Oke, kelebihannya Entah itu juga. satu saja. Oke, next. Kalau saya Kak, baru kekurangan berapa, kelebihan nggak tahu. Oke, kekurangannya apa? Kekurangannya itu saya tuh malas sama sering menunda-menunda begitu, Oke. sama kayak kayak disuruh pilih begitu agak susah. Oke, next. Menurut saya Kak, kekurangannya ini. Kekurangannya ini. Apa kekurangannya itu? Kalau kekurangannya itu biasa nggak on time. Oke, satu. Menurut saya itu kekurangannya kurang bisa menyampaikan sesuatu. Apa lagi? Oh, yang Oke, next. Oke. Pak kepala juga kan. Oh, iya. Saya keluarganya yang sudah habis motor. Iya. Kepala sama itu juga ya Kak. Oke, kelebihannya? Konten. Konten. Konten semua. Oke, next. kalau kekurangan itu terlalu overthinking. Waduh, bahaya nih, kalau ada cowoknya ini. Oke. Sama tinggi, terus apa lagi? Kurang percaya diri. Percaya diri, kelebihan? Enggak. Salah. Sabar. Sabar, baru tinggi, Bang. Itu saja? Oke, next. Kalau saya itu Kak, kurang percaya diri sama apa lagi namanya? Tidak tepat waktu kalau ada di kegiatan. Oke, kelebihan? Oke, next. Kalau saya Kak, untuk kelebihan sendiri tuh berinisiatif sama punya rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu tepat waktu. Oke, good. Untuk kekurangannya itu Kak sendiri di bagian untuk public speaking, percaya diri dan mungkin itu saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kalau saya itu Kak,
Nah, overthinking juga. oke, aduh bahaya juga kakak cowoknya nih. Oke, Kalau kelebihan, bukan itu kan kelebihan ini atau apa? Cuma nggak bisa kak selesaikan sendiri. berarti kelebihan itu. Oke, pintar. Lebih kesuka jawabannya ini yang kelebihannya. Oke. Kalau saya kekurangan mungkin dulu profesional Harus mau tak ikutin. Oh. Apa sih balik? Harus perfect. kayak harus perfect kalau ada rambut Oh. Oke. Terus kelebihan? mungkin dari waktu Oke. disiplin. Oke. Perfeksionis bisa jadi kelebihan. Oke. Oke, di sini kita belajar. Ini sebenarnya materi di awal, tapi saya lupa tadi sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Ini dari sini kita bisa mengenali diri kita sendiri. Sebelum kita melanjut materi ini semua, harusnya kita lebih mengenali diri kita sendiri. Mulai dari kelebihannya apa. Tadi pertanyaannya apa? Biasanya itu orang susah kelebihan sama kekurangan. Apa ditanyakan? Susah untuk mencari itu semua. Menjabarkannya susah. Oke. Jadi itu kelebihannya itu biasanya di CV itu sangat susah. Dan kekurangannya, nah itu kita berarti jawabannya belum mengenali diri kita sendiri. Berarti kalian semua bohong. Jika ku tahu diriku sendiri, ku tahu dia mau kulakukan, tapi nyatanya kelebihan dan kekurangan kalian sendiri tidak tahu. Nah itu dia, harus dipertanyakan. Jadi jangan bilang saya bisa aja ini, percaya aja ini saya. Tapi kekurangan dan kelebihan 5 kan disuruh, tapi hanya 3 dalam waktu 2 menit. Oke? Itu pun 3 enggak semua. Pasti kekurangan saja. Oke? Yang tadi ini kelebihannya apa kak? Bisa menyelesaikan apa-apa. Oke. Kalau perfect kita bisa kayak dengan dia sendiri bisa. Oke, kenapa saya bilang suka dengan jawabannya? Karena itu dia sudah bisa mengenali. Kalau misalnya ditanyakan kelebihannya apa, public speaking dan lain segala macamnya, percaya diri, terus dan belum. Karena yang kita tahu itu dari eksternal semua. Semua orang bisa public speaking jika belajar. Oke? Tapi dirinya kita itu kelebihannya apa dulu? Misalnya, bisa nggak bangun pagi dan tidur ke siang. Kekurangannya selalu nggak belajar. Ya, itu termasuk sudah terbayar. Nah itu semua kekurangan dan kelebihan. Jadi bukan harus yang wow banget kelebihan, tak ada. Kelebihan diri tak. Mandi kak saya pagi hari, olahraga kak kalau pagi. Nah itu kelebihan loh. Dan semua orang bisa lakukan seperti itu. Oke? Jadi kita harus lebih kenali diri kita, lebih introspeksi diri, hilangkan itu. Berarti kalau misalnya yang lain segala macamnya yang aku tadi bilang bukan kayak public speaking, itu sebenarnya termasuk kelebihan ya, tapi itu dari eksternal. Oke? Bagus juga, tapi yang perlu kita kenali dulu itu dirinya kita sendiri sebelum mencela orang lain. Oke, terima kasih sudah. Untuk kakak-kakak di sini, jangan pernah mencoba atau mengulangi hal-hal yang sudah dilakukan. Jadi itu tipsnya. Jadi pahami kenapa saya bilang begitu. Coba hal-hal baru yang belum kalian coba. Oke? Itu saja dari aku, Fatur Rahman Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jadi itulah tadi sesi tanya jawab setelah penerimaan materi. Mungkin tepuk tangan dulu sekali lagi teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau yang aktif atau yang sering menjawab bakalan dapat the prize dari teman-teman panitia. Dan mungkin kakak dulu dari kakak Tur bisa tunjuk orang yang aktif supaya bisa yang dapat the prize. Berapa orang? 3 ya. 3. Saya. Oke, Adam, boleh. Kak Gem. Kak Adam. Iya, Kak Gem. Ini boleh.
Satu. Sama siapa ya? Itu aja deh, yang kacamata. Oke. Setelah mendengarkan, kami bagikan kembali untuk postesnya. Kan tadi sebelum memulai menerima materi ada pretest, jadi akan dibagikan kembali lembaran postesnya untuk mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman ketika setelah menerima materi. Teman-teman panitia tolong dibagikan. Mungkin untuk postesnya sudah selesai dikerjakan, jadi teman-teman panitia silakan mengumpulkan kembali lembar postesnya. Baik, jadi kita sudah berada di penghujung acara dan itulah tadi rangkaian kegiatan seminar kita pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Kak Fatur sudah bersedia hadir untuk mengisi seminar kita pada hari ini, dan juga teman-teman peserta yang sudah menyempatkan waktunya, apalagi ini hari weekend, sudah bersedia untuk mengisi waktu weekendnya yang bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, sebenarnya saya minta maaf mungkin selama buka kegiatan sampai akhir acara ada kata yang kurang enak didengar oleh teman-teman. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seminar kelompok 1 Sukses!